kepada Bapak MSI, kami silakan. Cek, cek. Are you ready? Ini teh baris, nggak lurus. Kok tidak lurus? Teteh boleh minta tolong dirapihin ya barisannya, duduknya sesuai kelompoknya masing-masing. Yuk baris yuk, duduknya baris yuk. Baik, siapa aman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Yang di kampus PSDKU, selamat siang. Kalau mendengar suara saya sambil membalas salam saya, acungkan tangannya. Selamat siang. Yang di PSDKU, selamat siang. Oke, terima. Lambaikan tangan ke saya. Bapak. Oke, selamat siang ya. Terima kasih. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya pada kita semua. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Kesehatan ini tidak lain dan tidak bukan sesuatu yang sangat luar biasa, rezeki yang sangat luar biasa kepada kita, sehingga kita bisa leluasa melakukan segala aktivitas. Kesempatan pun tidak kalah demikian, kesempatan adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempatan ini kita tidak memiliki kesempitan. Artinya keleluasaan dalam melakukan segala hal. Hari ini saya akan menyampaikan sharing saja ya, atau diskusi saja, maka saya tidak membawa apa-apa. Tema yang disampaikan oleh panitia kepada saya berhubungan dengan leadership. Apa? Oke, ada yang tahu leadership itu apa? Oke, pertanyaannya ada yang tahu, berarti jawabannya ada. Kalau ditanya, apa itu leadership? Kepemimpinan. Oke ya, konsentrasi. Siap. Saya bagi dua. Lurusan saya, yang sebelah kiri agak geser ke kiri, yang sebelah kanan agak geser ke kanan. Oke, jadi ini agak longgar. Berarti yang sebelah sini kanan, yang sebelah sini kiri. Yang di PSDKU juga bisa diperhatikan ada tengahnya ya. Jadi ada tengah, kalau misalnya barisannya ada 4 baris, maka 2 kanan, 2 kiri. Mana yang saya minta botol aqua, saya mau minum? Enggak ada? Halo? Halo? Oke, sambil menunggu. Leadership atau kepemimpinan. Semua orang tidak terkecuali. Berarti di situ saya, kalian, dan selain kita itu adalah pemimpin. Betul? Oke. Jadi selain saya, kalian, dan di luar kita itu adalah pemimpin. Yang belum merasa jadi pemimpin siapa? Berarti semua pemimpin ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi pemimpin yang betul-betul patut ditiru, patut disegani, patut dihargai, patut dihormati itu?
Pertanyaan besarnya itu. Mari kita bahas satu persatu. Coba slide-nya. Oke. Lentera cakrawala secercah cahaya untuk masa depan. Dari tagline ataupun quotes atau tema secercah cahaya untuk masa depan. Ini pemimpin banget. Jadi kalau misalnya kita menjadi pemimpin, ini panduannya. Apakah saat ini kita sudah menjadi secercah cahaya, penerang bagi follower kita, penerang bagi tim kita, untuk masa depan yang dimaksud adalah kita punya visi sama-sama. Visi seorang leader harus sama dengan visi timnya. Timnya melakukan apapun tidak perlu instruksi langsung dari leader, tetapi karena visinya sudah sama maka tinggal otomatis bergerak. Next. Leadership. Leadership making a positive difference. Jadi yang disebut dengan kepemimpinan yang saat ini kita sama-sama diskusikan, kita sharingkan, baik yang di Bandung maupun yang di kampus PSDKU, Tasik, Cirebon, Langsa, Padang, dan Pekanbaru, kita samakan persepsi bahwa kita akan berdiskusi tentang leadership, making a positive difference. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya dia harus karismatik, dia harus tegas, dia harus visioner, dan lain sebagainya. Tetapi kita garis bawahi saat ini pemimpin harus memiliki a positive difference, membuat perbedaan yang positif. Next. What is leadership? Apa itu leadership? Leadership is inspiring and guiding others to achieve a goal. Tadi di awal saya sampaikan masa depan. Di sini ada goal. Goal itu adalah tujuan. Goal itu adalah cita-cita. Goal itu adalah harapan. Itulah masa depan. Goalnya harus kita samakan menjadi visi bersama. Dan pemimpin tadi disampaikan making a positive difference, membuat perbedaan yang positif adalah pemimpin yang menginspirasi dan guide others. Menginspirasi, memandu, guide others. Others di sini tentunya adalah tim. Jadi kalau batasan pemimpin yang tidak menginspirasi, saya mengatakan bahwa saya merasa bahwa kehadirannya dia sebagai pemimpin nggak ngepek apa-apa buat kita. Harus menginspirasi. Pengalamannya yang banyak, dengan pengalaman yang dalam, dengan pengalamannya yang luas, seorang pemimpin harus menginspirasi. Baik dari perilakunya, dari perkataannya, dari perbuatannya, dari pengalamannya. So, when you choose a leader, ketika kita memilih pemimpin, maka garis bawahi pemimpin yang menginspirasi dan bisa membimbing, guide. Next. Tipe-tipe pemimpin. Tidak semua pemimpin sama. Tidak jauh-jauh. Presiden saja di Indonesia, ada berapa presiden? Sudah berapa kali presiden sampai saat ini? Dengan yang sekarang. Sudah berapa orang menjadi presiden di Indonesia? Oke, kita sebutkan satu-satu. 1, Soekarno. 2, Soeharto. 3, B.J. Habibie. 4, Gus Dur. 5, Mega. 6, SBY. 7, Jokowi. 8, Prabowo. Sudah 8. Apakah mereka sama? Mereka sama. Sama-sama presiden. Yang membedakan adalah kita sebagai warga negara Indonesia dengan kepemimpinan beliau-beliau ada yang berbeda.
gayanya berbeda. Mungkin kalian tidak mengalami sama dengan saya kepemimpinan Pak Soekarno. Tapi saya mengalami kepemimpinan Pak Soeharto sampai sekarang. Anda mungkin Pak Soeharto enggak ada ya kalian ya. Kemudian Habibie juga enggak. Oke. Kemudian Gus Dur enggak juga. Mega enggak. SBY. Oke. Dari SBY ke sini. Berbeda-beda. SBY, Jokowi dan Prabowo. Maka sekarang tidak semua pemimpin sama. Mereka satu, setting an example. Dari semua pemimpin itu, nggak jauh-jauh kita tidak berpikir pemimpin di luar negeri sana. Di Indonesia saja dari 8 presiden yang sudah memimpin negara ini, apakah mereka memberi contoh? Walaupun Anda tidak mengalami kepemimpinan Soekarno dan Soeharto, tetapi kalian baca sejarah dong. Ya, baca sejarah kan? Ada yang dimaksud dengan jas merah. Presiden pertama kepada kita semua warga negara, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tidak boleh, sejarah itu tidak bisa dihapus. Although history is the past. Sejarah itu masa lalu, but it is written. Ini sudah tertulis, artinya tertulis nggak bisa dihapus lagi dan menjadi bagian daripada yang harus kita ingat. Jangan melupakan sejarah. Apakah Pak Soekarno memberikan contoh? Yes. Apakah Pak Soeharto memberikan contoh? Yes. Apakah Pak Habibie? Yes. Apakah Pak Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, kemudian sekarang Prabowo memberikan contoh? Yes. Dengan contoh yang berbeda-beda. Ada contoh yang mohon maaf, positif semua, ada yang kurang positif, ada yang negatif, tergantung penilaian kita sama. Sama-sama penilaian kita terhadap contoh ini adalah kepada ideologi negara kita. Yang kedua, encouraging team. Apakah pemimpin kita ini nantinya adalah pemimpin yang encourage teamwork, mendorong, memberikan sesuatu tenaga, power kepada timnya agar senantiasa semangat dan berani. Itu pemimpin. Dan yang ketiga adalah solving problem. Pemimpin harus menjadi problem solver. Tapi bukan berarti bahwa setiap ada masalah, pemimpin yang harus menyelesaikan. Enggak begitu. Oke, karena pemimpin di dua yang pertama tadi memberi contoh, kemudian mendorong tim, sehingga penyelesaian masalah tidak harus dari pemimpin, bisa dari timnya. Next. Qualities of a good leader. Menjadi pemimpin yang baik, ini syaratnya. Saya memberikan bold kepada kata yang pertama dengan kata yang terakhir. Kata yang pertama adalah honest. Saya merasa bahwa ketika ada sebuah election atau pemilihan ketua, pemilihan kepala, pemilihan pemimpin, pada umumnya ini dilupakan. Yang pertama selalu harismatik, wibawa, tegas, berpengalaman, visioner, dan padahal ini yang paling utama. Apa? Honest. Jujur. Sehingga tidak jarang bahwa pemimpin-pemimpin kita, baik yang ada di negara kita maupun di luar negeri, banyak contohnya, baik yang ada di provinsi, di wilayah, di kota, bahkan di RT, barangkali mungkin di RW, di lingkungan terkecil kita pun, kejujuran itu sudah pudar. Maka korupsi yang terjadi.
KKN yang terjadi. Korupsi, kolusi, nepotisme. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena Anas tidak menjadi karakter pemimpin yang pertama. Yang kedua adalah responsible, sudah jelas bertanggung jawab. Yang ketiga, good listener. Seorang pemimpin harus menjadi pendengar yang baik. Ketika ada keluhan, ketika ada masalah yang disampaikan oleh timnya, maka dia mendengarkan yang baik. Being a good listener, it doesn't mean that the leader only listen carefully and nothing to do. Bukan berarti good listener itu adalah seorang pemimpin mendengarkan dengan baik, diam, ada yang curhat, ada yang ngomong, angguk-angguk, finish, selesai, sudah. Enggak begitu. Tetapi good listener here means listen carefully and act positively. Dan bertindak positif sehingga permasalahan yang dicurhatkan tadi tidak hanya selesai, tetapi tidak menimbulkan masalah baru dan bahkan tidak berdampak negatif kepada yang lain. Respectful, menghargai. Tidak hanya pendapat, keberadaan, background, bahkan menghargai kekurangan timnya. Ini ada kelompok apa saja? Mohon izin saya hanya berinteraksi pertanyaan ini kepada yang ada di Bandung, karena sulit kalau untuk dengan yang di PSTKU. Di sini ada berapa kelompok? 10. Kelompok 1 apa namanya? Apa? Love? How do you spell? Ejanya gimana? L-A-V-I. Oh, Lavi. Apa maksudnya? Artinya Lavi apa? Lah, kok nama kelompok kalian nggak tahu? Siapa ketuanya? Oke, kamu memaksakan jadi ketua atau dipilih oleh anggotanya? Yakin? Kenapa kamu mau? Karena sudah dipilih, berarti harus mau. Kalau nggak dipilih, kamu nggak maksa. Oke, ini kelompoknya. Oke, anggotanya saya tanya, kamu siapa namanya? Ini yang perempuan. Oh, kau perempuan? Oh, kelompok teh mana? Ini ke sini. Oke, satu anggotanya mana? Ya, yang perempuan. Kenapa kamu pilih dia? Oke, Agus Susan. Apakah ada dari salah satu kualitas pemimpin yang ada di sini? Jujur, bertanggung jawab, pendengar yang baik, menghargai dan menghormati, membantu, dan berkarakter positif. Ada nggak? Semuanya? Sebagian, berarti nggak semua ya? Oke. Respectful, menghargai. Ketika kamu siapa namanya pemimpinnya? Hah? Fabian. Ada nggak dari kelompok kamu yang paling menurut kamu paling kurang dari sisi pemahaman ketika kamu memberi instruksi? Hah? Semua sama? Levelnya sama? Kalau nilai 8, 8 semua? Nggak mungkin. Berarti pemimpin yang sudah tidak jujur. Dari mana instrumennya, dari mana indikatornya bahwa anggota kamu sama levelnya? Harus ada. Maksud saya adalah, apakah kamu menerima kekurangan daripada anggota kamu? Itu yang disebut dengan respectful. Jangan kamu tolak. Karena ada sebuah tim ketika ingin berkompetisi, melihat kekurangan yang dimiliki dari anggotanya, maka dikeluarkan. Karena ingin menang. Boleh nggak begitu? Dalam sebuah kompetisi, kalian harus menang, sehingga di dalam timnya ketika ada yang lemah, maka yang lemah itu kamu keluarkan biar kamu menang. Boleh nggak? Atau harus begitu nggak? Oke.
bisa boleh, bisa tidak. Saya beri contoh. Sebuah tim, sebuah perusahaan ingin mencapai visinya dengan baik. Saya analogikan dengan sebuah kereta. Dari Bandung ke Surabaya. Jugi-jagi. Kemudian ada gerbongnya adalah 10. Untuk sampai ke Surabaya, sesuai dengan kecepatan, tepat waktu, dan normal, lancar, dan sebagainya, semua gerbongnya harus baik. Ada satu gerbong yang kurang baik. Akan kamu paksakan? Supaya sampai ke tujuan, maka gerbong tersebut harus direparasi, diperbaiki, baru kita pergi. Di perusahaan, kita komitmen dengan tim kamu. Ketika ada yang kurang, oke, tujuan kita untuk memenangkan pertandingan karena kamu kelemahannya, sehingga untuk sementara kamu tidak ikut serta. Kamu harus mencapai performance yang baik dulu, diberi kesempatan, baru kita pergi. Nanti setelah kamu mencapai tujuannya, kita balik lagi, kamu gabung lagi. Jadi hilangkan. Tetap menghargai kekurangan dan kita angkat. Oke, itu namanya helpful. Pemimpin yang membantu. Dan yang terakhir adalah selalu membawa aura positif. Next. Ini yang saya sampaikan, pemimpin Indonesia yang pertama adalah Soekarno. Dipilih karena menjadi bapak proklamator. Karena pemilihan presiden beda-beda kan? Ya, mulai dari Presiden Soeharto karena ada Super Smart dan lain sebagainya. Presiden Soekarno ada proklamasi, kemudian ke sini ada demokrasi dan seterusnya. Ada pemilihan langsung. Okay. Leading with growth mindset. Mindset yang tumbuh, bertahan dan berkembang di masa depan. Kepemimpinan sejati bermula dari karakter. Next. Apa yang dimaksud dengan grow mindset ini? Lawannya adalah fixed mindset. Fixed mindset adalah percaya bahwa kemampuan adalah bawaan lahir. Jadi seseorang mampu itu karena bawaan. Sudah sejak lahir dia begitu. Itu fixed mindset. Dalam pikiran kita ketika ada orang bisa dan tidaknya selalu dipikirkan, dia memang bawaannya udah begitu, nggak bisa kita ubah-ubah, itu namanya fixed mindset. Kaku tidak bisa berubah. Kalau grow mindset mengatakan bahwa percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan melalui kerja keras dan dedikasi. Seorang pemimpin yang punya grow mindset berpikir bahwa anggotanya bisa dikembangkan. Anggotanya bisa dibentuk menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan tim. Itu grow mindset namanya. Jadi jangan berpikir bahwa sesuatu yang tumbuh di kelompoknya, ya udah memang bawaannya sudah begitu, nggak bisa diapa-apain. That's fixed mindset. Now we have to decide from now on, dari sekarang, seorang pemimpin of you, semua mahasiswa baru Politeknik LP3I, Kampus Utama Bandung, Kampus PSDKU Tasik, Cirebon, Pekanbaru, Padang, dan Langsa harus betul-betul menjadi pemimpin yang grow mindset. Bahwa sesuatu bisa dikembangkan lebih baik. Oke, melihat kegagalan sebagai peluang. Jadi kalau kegagalan itu ya udah, selesai saja, tamat riwayat. Kita nggak usah ngapa-ngapain lagi, tidak. Learned from the mistake, belajar dari kesalahan. Lalu kemudian perubahan atau hal baru diimplikasikan sebagai tantangan. Kalau ada hal baru jangan dikatakan bahwa geus genah-genah kieu udah enak-enak begini, dirubah. Jangan diubah dong. Udah enak-enak gini, don't say that. Nothing everything changes. Segala sesuatu itu berubah, tidak ada yang tetap. Ada nggak yang tetap? Sesuatunya pasti berubah. Segala sesuatu itu pasti berubah, tidak ada yang tetap. Berikan contoh saya, sesuatu yang tetap. Gak ada, semua berubah. Termasuk perubahan itu sendiri. Berubah dari waktu ke waktu. Anda berubah umur dari detik ke detik.
Ini siapa namanya? Kang, siapa namanya? Siapa? Afan. Bajunya putih ya. Kalau saya melihat dibandingkan yang lain lebih putih dia. Mungkin bajunya putihnya baru. Coba lihat nanti. 2 bulan yang akan datang. Pasti lebih kusam gitu. Artinya ada perubahan. Walaupun disimpan, tidak dipakai dan sebagainya, tetap ada perubahan. Oke, next. Ya, fix mindset, segala sesuatu tidak berubah, sudah bawaan. Kalau grow mindset, segala sesuatu bisa diubah dan bahkan dikembangkan. Next. Soft skill bagi pemimpin masa depan. Karakter positif dan kemampuan berinovasi untuk menghadapi era disrupsi dan society 5.0. Perubahan itu pasti. Sudah hakiki, tidak bisa kita hindari. Termasuk perubahan zaman. Sekarang masuk kepada era digital. Disruption. Perubahan ini mengganggu. Dan society 5.0. Dari society 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sekarang 5.0. Dan kita selalu menatap ke depan. Perubahan itu kita harus. Apa skill yang harus kita miliki selain karakter positif dan berinovasi? Next. Karakter positif, 1, pengembangan diri. Kalau kalian mahasiswa baru Politeknik LP3I saat ini mampunya A, berarti nanti semester berikutnya harus A+. Karena saya yakin masuk ke sini semuanya sudah yang terbaik. Makanya diterima di Politeknik LP3I. Kalau nggak terbaik, mah nggak diterima. Sehingga A+ nantinya. Nanti A++ dan seterusnya. Adaptasi terhadap perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. So you prepare yourself against the change. Kita siapkan diri kita untuk menghadapi perubahan. Against the change, it doesn't mean you fight the change. Bukan berarti berantem dengan atau berkelahi atau bertarung dengan perubahan, bukan. If you fight the change never lost. Enggak pernah kalah. Kenapa? Berubah terus. Artinya you adapt, you adjust. Beradaptasi dengan perubahan. Menjadi positif. Kemampuan bangkit. Ketika jatuh, bangkit. Makanya jangan pernah jatuh cinta ya. Karena jatuh itu sakit. Yang harus kita lakukan bukan jatuh cinta tapi bangun cinta. Gitu ya. Jatuh cinta itu sakit kamu. Jadi jangan pernah mau, aduh saya jatuh cinta, sakit jatuh. Jadi bangun cinta. Oke? Cinta itu gimana lambangnya? Ini cinta bukan? Ini cinta bukan? Simbol cinta begini kata orang Korea. Ya kan, sarang? Kalau begini? Cinta juga ya. Kalau begini? Cinta juga. Oke, saya katakan semuanya ya, termasuk yang di PSDKU. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta besar, cinta kita. Bisa ya? Oke. Siap? Ya, cinta kecil, cinta besar, cinta kita. Oke. Tepuk cinta, cinta kecil. Belum, sebentar latihan dulu. Cinta kecil, cinta besar, cinta kita. Oke. Bisa? Tepuk cinta, cinta kecil, cinta besar, cinta kita. Oke. Lagi masih ada yang ngantuk ya. Yang di PSDKU juga harus lakukan yang sama ya. Oke, yang lebih semangat lagi. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta besar, cinta kita. Tepuk tangan. Cinta atau dibahasa sederhanakan dalam teamwork itu adalah peduli.
Sesuatu yang tumbuh di dalam teamwork, di-inspire oleh pemimpin adalah peduli. Pertanyaan saya, sosok siapa yang saat ini cinta sama kalian? Konsepnya cinta itu dalam teamwork adalah peduli. Oke, garis bawah nih, mahasiswa yang di PSDKU, cinta yang kita persepsikan saat ini di dalam kelompok berhubungan dengan leadership adalah peduli. Pertanyaannya, sosok siapakah yang cinta sama kita saat ini? Kok nggak ada? Kelompok 1 siapa? Ketuanya. Siapa yang cinta sama kita saat ini? Langsung sebutkan. Ted. Ya, sebutkan. Kelompok ya. Oke. Kelompok 2. Ya, yang cinta sama kamu siapa saat ini? Dosen. Kelompok 3. Siapa? Ketuanya? Ya, siapa? Come on. Kakak panitia, good, 3 jawaban berbeda. Kelompok 4. Quickly. Siapa yang cinta sama kamu saat ini? Orang tua, good, beda lagi, 4/4. Kelompok 5. Ya, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, luar biasa lagi. Oh, sampai merinding saya. Ya. Merinding. Ini ciri-ciri orang soleh kan begitu. Ketika disebut nama Allah, oh bergetar hatinya. Ini saya nih. Benar. Tadi kalian periksa kesehatan enggak? Sampai ke HIV enggak? Saya kaget tadi pas masuk ke HIV langsung saya divonis AIDS. Ya saya terima aja AIDS. Aku Islam dan soleh. Kelompok 5 beda lagi. Kelompok 6. Ya. Kelompok sama dengan kelompok 1. 7. Orang tua sama dengan kelompok. 8. Kakak tatib luar biasa, gede ambok dia. 9. Ya. Orang tua 10. Hah? Teh Awan. Mana Teh Awan teh? Ada Teh Awan. Oh, Teh Awan. Oke. Ya, yang di PSDKU juga pasti punya jawaban yang berbeda. Pertanyaan saya, tadi kan cinta itu peduli ya. Peduli pada kita saat ini adalah orang yang di samping kita saat ini. Ketika kamu pingsan, sekarang pasti yang menolong yang sebelahnya duluan. Jadi dia harus peduli sama kita. Orang tua mau pingsan, ntar tunggu orang tua aja. Enggak ada, orang tuanya masih di sana. Mohon maaf, Allah juga mohon berpikir, budak gerea dosa ditolong gitu kan. Misal gitu kan. Enggak. Kakak-kakak udah jauh umurnya. Makanya kalau sakit nggak usah ini, udah di KSR aja kan gitu. Next. Positif ya. Halo. Next. Halo. Oke, soft skillnya ini. Ada adaptasi, ada komunikasi, pemecahan masalah, kerja tim. Next lagi. Next. Halo. Oke. Bagaimana mengatur waktu? Bagaimana berkomunikasi? Bagaimana menyikapi kondisi negatif? Mengatur waktu, komunikasi, dan kondisi negatif masalah. Next. Kemampuan inovasi, design thinking. Ada empathy, ada defined, ada ideate, ada prototype, ada test. Next. Karena ada dipercepat, karena waktunya tinggal sekian menit lagi. Pola pikir. Oke, portofolio next, bisa lewat aja. You can be a leader. Semua orang bisa jadi pemimpin karena sudah jadi pemimpin dasarnya. Next, saya ingin ke slide yang 2 terakhir. Ini nggak usah gambarnya, Anies.
Ini. Be the leader you would follow. Artinya dalam bahasa sederhana panutan. Jadi pemimpin itu harus menjadi panutan. Dicontoh. Sample. Example. Hati-hati ketika jadi pemimpin, pasti dicontoh. Ada si Bapak Anuge. Tetapi ketika menjadi ini kita harus berpikir bahwa itu contoh yang salah. Maka kita harus memimpin diri sendiri. You don't have to follow something negative. Next. Dan ini yang terakhir, bahwa pemimpin jangan lupa menjadi pemimpin yang spirit leadership. Soul, jiwa, kemudian mind, dan body. Soul, feeling, mind, thinking, body, acting. So positive feeling, positive thinking, and positive acting. Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang diperbuat harus menjadi positif. Itulah karakter pemimpin yang harus kalian laksanakan. Oke? Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Cukup? Ada pertanyaan? Oh, ada. Oke, silakan. Silakan, ada yang mau bertanyakan? Termasuk yang dari PSD, boleh, silakan. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, saya yang bertanya. Ada? Cukup. Yang dari PSDKU, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa difasilitasi oleh panitianya. Bapak, mohon maaf dari kampus Tasikmalaya. Ada ya, kalau nggak ada, saya sampaikan yang terakhir tadi saya perlu 2 botol ini surting, Neng. Bapak. Kecil aja padahal sebetulnya. Oke. Bergerak sesuai dengan botol ini saya kira. Perhatikan. Yang kanan dengan yang kiri. Bergeraklah sesuai dengan botol ini. Saya gerakkan. Silakan. Ya, bergerak sesuai dengan botol. Tegap. 1, 2, 3. Hah? Ada yang salah ya? Yang salah? Kamu tahu? Ini yang belum. Daya mah lurus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, tepuk tangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terakhir sekali saya sampaikan, mudah-mudahan semuanya mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026 di Politeknik LP3I Kampus Utama Bandung dan juga di kampus PSDKU Tasikmalaya, Cirebon, Pekanbaru, Padang, dan Langsa menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh-soleha, yang membawa perubahan dan berdampak, yang paling utama adalah unggul dan berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.